Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami kami hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu klasifikasi diabetes menggunakan metode KNN dan Naif Bayes. Yang dimana anggota kelompok kami yang pertama ada baik Dwi Julianti dengan NIM F1000212, ada Haris Abdullah Fasya dengan NIM F1D020022, ada Muhammad Ainul Rizky dengan NIM F1D020057, dan ada Preti Rahman dengan NIM F1D020083. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Ini karena pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin hormon yang dibutuhkan untuk mengatur gula darah, atau karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik, seperti pembuluh darah, gagal ginjal, dan kerusakan saraf. Selanjutnya, apa itu metode KNN? KNN atau Key Nearest Neighbor atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran yang diambil dari K tetangga terdekat, yang dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. KNN merupakan suatu metode yang mengklasifikasi berdasarkan data pelatihan atau data pembelajaran yang dilihat dari jarak objek terdekat berdasarkan nilai K. Metode ini memiliki tujuan untuk mengklasifikasi objek yang baru berdasarkan training, sampel, dan atribut. Diberikan titik query sekumpulan objek K atau titik pelatihan yang paling dekat dengan titik query yang ditemukan. Dan selanjutnya, dataset. Data yang diolah pada penelitian ini menggunakan dataset dari 5 indices diabetes yang terdiri dari beberapa variabel prediktor medis, yaitu independen dan suatu variabel target atau dependent. Variabel independen meliputi pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pada degree, function, umur. Variabel dependent berupa hasil outcome yang terdiri dari dua kategori sebagai target 0 atau 1. 0 untuk yang tidak mengidap diabetes dan 1 untuk yang mengidap diabetes. Adapun jumlah dataset yang kami gunakan yaitu 268 data dengan 50% digunakan sebagai data training dan 50% sebagai data testing. Selanjutnya tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Dwi Julianti. Dipersilakan. Selanjutnya dari tinjauan pustaka. Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Aldi Tangkalayuk, Evan Mailoa dengan judul klasifikasi kualitas air menggunakan metode KNN, Naive Bayes, dan Decision Tree, yang dimana melakukan pengklasifikasian dengan menggunakan dataset water quality. Hasil akurasi sebesar 63,60% dengan class precision untuk prediksi 0 dan prediksi negatif adalah 64,70%, dan prediksi 1 atau prediksi positif adalah 57,98%. Hasil akurasi didapatkan menggunakan persamaan 4, di mana nilai true positif sebanyak 788, true negatif sebanyak 138, false negatif sebanyak 430, dan false positif sebanyak 100. Lalu selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Cecilia Novita dan kawan-kawan dengan judul penerapan Key Nearest Neighbor untuk klasifikasi anggrek berdasarkan karakter morfologi daun dan bunga berhasil melakukan pengklasifikasian dengan tingkat akurasi 53,33%. Lalu ada penelitian yang pernah dilakukan oleh Helianti Susana dengan judul penerapan model klasifikasi metode Naive Bayes terhadap penggunaan akses internet, berhasil melakukan pengklasifikasian dengan akurasi 89,83%. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ainul Rizky. Terima kasih. Baik, selanjutnya tahapan penelitian. Tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan data. Data yang diperoleh adalah sebanyak 768 data. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini dapat diunduh pada link yang tertera di slide. Next. Tahap kedua adalah melakukan split data.
di mana 50% digunakan sebagai data training atau data latih, dan 50% digunakan sebagai data testing atau data uji. Pada tahap ini, kami akan melatih mengklasifikasikan menggunakan data latih, kemudian menggunakan data uji sebagai input untuk menguji seberapa akurat pengklasifikasian kami dalam menebak hasil. Next. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah melakukan normalisasi dengan tujuan memperoleh data yang memiliki ukuran yang lebih kecil untuk mewakili data asli dengan tidak menghilangkan karakteristik dirinya karena kami tidak ingin terdapat sebuah fitur yang lebih dominan dibandingkan fitur lainnya. Next. Tahap keempat adalah menghitung jarak antara data dengan menggunakan rumus Euclidean distance seperti pada persamaan. Next. Tahap kelima adalah menentukan nilai K yang akan digunakan. K merupakan jumlah tetangga yang ingin kami gunakan sebagai acuan klasifikasi. Nilai yang akan digunakan untuk klasifikasi tidak boleh sangat kecil maupun sangat besar. Jika menggunakan nilai K yang sangat kecil, maka pengklasifikasian akan mengalami overfitting karena tidak mempertimbangkan cukup tetangga. Dan jika menggunakan nilai K yang sangat besar, pengklasifikasian akan mengalami underfitting karena tidak cukup memperhatikan detail saat melakukan pelatihan. Nilai K yang disarankan adalah bilangan ganjil untuk menghindari ambiguitas. Next. Tahapan terakhir adalah mengklasifikasi data uji berdasarkan tetangganya. Setelah didapatkan nilai jaraknya, maka kami akan memilih data dengan jarak terpendek, sebanyak nilai K yang diinginkan. Kemudian, dari tetangga yang dipilih, lihat label data yang paling dominan dari tetangga yang akan menjadi hasil prediksi dari data uji. Sehingga setelah itu kami dapat membandingkan hasil prediksi dengan hasil sebenarnya dari label data uji sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja pengklasifikasian kami. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, Haris Abdullah Fasa. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Kami menggunakan dataset yaitu sebanyak 768 data dan di dalamnya terdapat 9 atribut yang kami akan gunakan sebagai bahan klasifikasi. Datanya bisa dilihat di tabel. Tabel tersebut merupakan 5 daftar teratas data yang kami miliki. Setelahnya kami mengelompokkan datanya menjadi 2 bagian, yaitu data training dan juga data testing. Yang di mana data training merupakan kelompok data yang akan digunakan pengklasifikasi dalam mempelajari dan memahami informasi pada data tersebut sehingga pengklasifikasi nantinya dapat memprediksi hasil output berdasarkan pembelajaran pola informasi yang telah dilakukan. Data testing merupakan kelompok data yang akan diuji cobakan untuk diprediksi hasil outputnya dan diharapkan agar hasil prediksi dan label sebenarnya sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pengklasifikasi sangat baik. Nah, ini merupakan hasil dari KNN dan naive Bayes. Hasil F1 score pada gambar tersebut yang tertinggi yang kami dapatkan pada metode KNN adalah 0,78, sedangkan pada metode naive Bayes kami mendapatkan nilai 0,82. F1 score adalah harmonic mean antara nilai presisi dan recall. Dan kami mendapatkan hasil akurasi yang berbeda pada kedua metode yang di mana metode Bayes memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi yaitu dengan nilai akurasi 0,77 atau dalam persen senilai 77%, sedangkan KNN dengan 0,72 dalam persen adalah 72%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode KNN mampu mengklasifikasikan tingkat akurasi seseorang yang mengidap diabetes menggunakan 760 data. Didapatkan hasil akurasi terbaik sebesar 74%, selain nilai akurasi terbaik, didapatkan juga hasil perhitungan nilai presisi sebesar 80%. Lalu nilai recall didapatkan sebesar 83%, dan nilai F1 score terbaik didapatkan sebesar 81%. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan dengan metode Bayes mampu mengklasifikasikan tingkat akurasi seseorang yang mengidap diabetes menggunakan 768 data, mendapatkan nilai akurasi 77%. Selain nilai akurasi terbaik, didapatkan juga hasil perhitungan nilai presisi sebesar 78%.
Lalu nilai recall didapatkan sebesar 87% dan nilai F1 score terbaik didapatkan sebesar 82%. Penelitian ini mungkin masih terdapat beberapa kekurangan sehingga masih dapat dikembangkan lagi dan digunakan outlier atau pencilan data dari tiap atribut atau dapat menggunakan metode lainnya untuk menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan code yang telah kami buat. Ini merupakan code KNN yang kami buat, yang dimana ini bukan data di mana teratas, menurunkan jumlah data training, yang kami gunakan 50%, yaitu 384 dan 384. Ini untuk menormalisasikan datanya. Dan ini merupakan hasil klasifikasinya. Selanjutnya, metode naive Bayes-nya yang kami akan coba bareng. Yang sama sepertinya ini merupakan 5 data teratas. Selanjutnya ini yang kita akan gunakan, kolom-kolom yang kita akan gunakan, ini merupakan test size-nya 0,5, yang di mana ini dimaksudkan ada 50% data test size-nya, yang sisanya 50% untuk data training-nya. Ini memerlukan untuk menormalisasikan datanya supaya tidak ada tidak ada kebingungan dalam membuatnya ntar. Ini merupakan probabilitas hasil prediksi. Selanjutnya hasil klasifikasi dari data naive Bayes ini seperti ini. Yang dapat dilihat akurasinya 0,7, sedangkan yang tadi KNN memiliki akurasi sebanyak 0,74. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.